Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa menjadi orang-orang yang bisa kita andalkan. Nah, mereka, cukuplah mereka. Selain mereka jangan. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, ayat setelahnya, setelah Allah umumkan di ayat yang ke-43, cukuplah Allah, 63 ya, cukuplah Allah dan orang beriman. Ayat berikutnya coba lihat Bu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Kita melanjutkan pengajian kita tafsir surat Al-Anfal, sekarang ayat yang ke-62. Kemarin sudah kita bacakan ayatnya, maka mari kita simak terjemahannya. Silakan Bu, ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Sudah jelas Ibu. Kalau kita kemarin kan khawatir, kalau kita iakan permohonan permintaan mereka untuk gencatan senjata, padahal itu niat mereka ingin menipu kita. Sementara perintah Allah pada sini, ikuti keinginan mereka yang ingin gencatan senjata. Kalau mereka ingin menipumu, Allah yang akan urus. Kan begitu intinya. Itu urusan Allah itu. Ya, fa inna hasbakallah. Sesungguhnya cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Walaupun begitu, kewajiban kita tetap bersiap siaga. Tetap wajib curiga, tetap wajib menyiapkan segala sesuatunya, persenjataan, pasukan, segala macamnya. Ini masih dalam konteks peperangan ya. Jadi jangan khawatirlah, memang udah pasti. Allah juga sudah sebutkan kok di dalam beberapa ayat, sudah pasti mereka akan melanggar, mengkhianati ya perjanjian yang mereka buat dengan engkau, udah pasti. Ya. Terus Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Ya, Allah langsung akan tolong dan orang-orang mukmin yang bersamamu. Jadi Allah yang akan langsung tolong dan orang-orang mukmin yang bersamamu. Jangan sesekali kita minta tolong dengan luar orang-orang beriman. Jangan sesekali. Kita akan merasakan pahitnya dikhianati. Sebab mereka senantiasa memasang mata-mata yang dimasukkan ke dalam lingkaran kita. Makanya orang beriman kalau nggak kenal ya nggak usah. Kalau tidak kenal tiba-tiba dia ingin daftar, dia ingin masuk, kita nggak kenal. Harusnya apa? Ambil dia, minta data-datanya, telusuri di mana dia mengeluarkan data-data itu, ya alamatnya, telusuri ada nggak keluarganya. Lalu bagaimana orang ini semasa hidupnya? Di mana pergaulannya, sekolahnya, segala macamnya, supaya kita tidak sembarangan menerima orang. Sebab ini nanti jangan sampai teriakan oleh kita sosok yang akan menjadi pengkhianat di dalam perjuangan, menjadi mata-mata. Oleh karena itu Islam tetap menyuruh untuk tabayyanu. Tabayyanu itu artinya adalah bongkar, cari kepastian ya, siapa ini orang. Nah, oleh karena itu cukup orang-orang yang akan kita jadikan orang-orang kepercayaan di sekitar kita dalam perjuangan, apalagi adalah orang-orang yang sudah jelas keimanannya, jelas ketakwaannya, jelas keluarganya, jelas pergaulannya, jelas sekolahnya, ya, baru kita ambil. Karena sakitnya dikhianati itu, Bu, rata-rata perjuangan itu habis karena para pengkhianat. Ya, rata-rata perjuangan itu habis. Hanya gara-gara 1-2 orang, akhirnya habis perjuangan. Lebih baik kita lebih berhati-hati, jumlah kita lebih sedikit, akan tetapi kita aman daripada terima orang, oh ini kayaknya dia punya keahlian ini, apalagi di zaman sekarang ya Bu ya. Oleh karena itu sebuah perjuangan, kalau ada orang yang mengaku-ngaku ahli teknologi, ahli IT, ahli persenjataan, ahli bela diri semacamnya, tabayyanu, telusuri dengan sempurna orang itu ya, telusuri dengan sempurna orang itu. Sekali lagi saya katakan, untuk zaman fitnah ini ada yang menawar-nawarkan untuk keahlian yang berkaitan dengan bela diri. Curiga kita harus di tingkat nomor 1. Jadi sekali lagi, siapa yang akan kita terima? Kalau di ayat ini cukup orang-orang beriman yang kita kenal. Orang beriman, akhlaknya, kesolehannya, keluarganya, pergaulannya, sekolahnya, dan latar belakangnya semua kita kenal orang ini, ya. Dan dia memang terlalu mencolok
kesolehannya, keimanannya. Memang ini orang-orang macam ini. Ini pelajaran bagi kawan-kawan dimanapun berada, jangan sembarangan mudah menerima orang untuk menjadi teman dalam perjuangan. Ya. Selanjutnya Bu, ayat yang ke-63. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka atau orang-orang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Ya, sebentar Bu. Allah cuma yang mampu menyatukan hati. Ibu punya anak 6 orang, 5 orang. Ibu ingin menyatukan hati mereka. Dengan apa ibu ingin satukan hati mereka? Kalau dengan uang, nah ini ayatnya. Kalau dengan harta yang ada di bumi ini, kau ingin satukan hati mereka, mereka tidak akan pernah bersatu. Justru, harta dan kekayaanlah yang akan menjadikan orang saling memusuhi. Harta dan kekayaan. Kata Rasulullah, yang paling aku khawatirkan kepada kamu bukanlah kemiskinan, tapi ketika kamu sudah dibukakan harta, saat itu kamu akan saling berpecah belah. Harta ini membuat orang bermusuhan. Dunia, kata Rasulullah, bagaikan bangkai. Ibu lihat, yang memperebutkan bangkai siapa Bu? Dan mereka ini berebutan secara damai atau berebutan secara jahat. Saudara kandung saja bisa saling bermusuhan, tidak bertegur sapa, dan bahkan berbunuh-bunuhan hanya gara-gara dunia. Nah, dengan dunia, kamu berikan semua uangmu, hartamu dalam rangka ingin menyatukan mereka. Takkan. Mereka tidak akan bisa disatukan dengan dunia. Takkan bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaulah engkau infakkan seluruh yang ada di bumi ini untuk menyatukan mereka, engkau takkan mampu menyatukan hati mereka. Ternyata satu-satunya yang mampu menyatukan hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, para istri tadi contohnya, doakan pada Allah. Jangan dengan dunia mereka dimanja, ya. Kalau perlu buat mereka hidupnya serba berkesederhanaan, ya, pas-pasan saja, ya. Dan mereka melihat yang lain juga sederhana, ini juga sederhana, akhirnya tidak tumbuh rasa cemburu. Makanya dunia inilah yang menjadikan orang selalu bermusuhan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Engkau takkan mampu menyatukan hati mereka. Maka kalau begitu hati ini milik Allah. Hati kamu ini, kata Rasulullah, seperti hati kamu ini ada di antara jari jemari Allah. Dia seperti baling-baling di atas bukit. Kalau kita ingin hati ini kuat, hati ini bersatu, minta kepada Allah sang penggenggam hati. Ya Allah, satukan hati kami. Makanya ada doa Rabithah namanya itu. Doa Rabithah ini biasanya ada di buku-buku maksurat ya, oleh Hasan Al-Banna. Sudah hafal belum? Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui hati-hati kami ini telah berkumpul di atas rasa cinta kepadamu. Ya. Wal taqat ala ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik. Hati ini telah bertemu karena ingin sama-sama taat kepada Engkau. Wa tawahhadat ala da'watik. Hati ini ya Allah mempunyai keinginan untuk bersatu demi menegakkan dakwah di jalan agamamu. Karena ada semangat kita harus bersama nih, kalau sendiri kita lemah. Jadi semangatnya menyatukan itu adalah dakwah. Yang bisa menyatukan hati kita apa? Satu, rasa cinta yang sama kepada Allah. Ya. Yang kedua, ingin mendapatkan cinta Allah. Yang ketiga, dakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Terus wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Ya, hati ini juga telah saling berjanji ya Allah untuk akan terus membela agamamu, untuk membela syariatmu. Jadi kalau untuk kepentingan perjuangan, dengan ini hati bisa bertemu. Enggak ada kepentingan duniawi. Kenapa kamu dekat dengan saya? Ya, kenapa saya dekat dengan kamu? Kepentingan kita adalah kita sama-sama ingin menolong membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang ada pada saya, dengan apa yang diberikan oleh Allah di tangan saya. Jadi ada semangat nusrati syariatik. Lanjut doanya, fawathiqillahumma rabitataha. Fawathiq. Apa arti fawathiqillahumma rabitataha? Maka kokohkanlah tautan dan hubungan hati kami ini ya Allah. Kokohkanlah. Ya, kokohkan ya Allah pertemuan hati kami ini.
tautan hati kami ini. Fawathiqillahumma rabiyatataha wa addim wuddaha. Ya Allah, langgengkanlah rasa kasih sayang hati ini. Wa addim wuddaha. Terus wahdiha subulaha. Wahdiha subulaha. Tunjukkanlah jalan-jalan ya Allah menuju kepada keridhaanmu. Tunjukkan kepada hati kami. Wamla'ha binurika alladzi la yakhbu. Terangi dan cahayailah hati kami ini ya Allah dengan cahayamu yang tidak akan pernah padam. Washrah suduraha bifaydil imani bik. Lapangkanlah dada-dada tempat bersarangnya hati kami ini ya Allah. Bifaydil imani bik, dengan luapan rasa iman kepada Engkau. Dia artinya yubana padek ke bu. Washrah sudura bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik, dan indahnya kepasrahan kepadamu. Wa ahyiha bi ma'rifatik, hidupkan selalu hati kami dalam rangka tetap mengenal Engkau ya Allah. Wa amitsa 'ala syahadati fi sabilik, ya Allah izinkan hati ini menyaksikan kematian hanya karena syahid di jalanmu. Itu doanya. Jadi niatnya jadi sama, pengen sama-sama syahid, pengen sama-sama nolong agama Allah, pengen sama-sama memburu cinta Allah, pengen akhirnya bersatu kita bu. Jadi itu yang bisa mempersatukan hati ya hanyalah bukan dunia. Karena kepentingan satu titik, yaitu Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kami yang tertinggi. Menolong agama Allah, berdakwah ya, untuk berjuang dan segala macamnya. Akhirnya sekali lagi dengan itu kita melihat kepentingan kita sama. Kepentingan kita adalah satu, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita bisa bersatu, ya. Baik. Lanjut ayatnya. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang akan mempersatukan mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah adalah maha aziz, maha perkasa, hakim lagi maha bijaksana. Lanjut ayat yang ke-64 lagi bu. Ada pertanyaan yang tadi bu? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kita lanjutkan. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Sebentar bu. Wahai nabi, nabi sudah meninggal nih. Selanjutnya lagi siapa? Ulama. Hai ulama, ulama yang seperti nabi. Karena al-ulama warathatul anbiya, enggak ada hadisnya al-ulama warathatul rusul. Itu enggak ada. Kalau rasul memang cuma itu aja, dan dia enggak punya pewaris. Tapi pewaris para nabi adalah ulama. Gitu ya. Maka di sini dikatakan ya ayuhan nabi, wahai nabi. Memang konteks saya ini pertama adalah untuk Nabi Muhammad SAW, tapi setelahnya untuk para pewarisnya. Ibaratnya sekarang ada Buya Gus Rizal. Hai Buya Gus Rizal. Ada Ustadz Irsyad, wahai Ustadz Irsyad. Ada Uwas, wahai Ustadz Abdul Somad. Ada Bakhtiar Nasir, wahai Ustadz Bakhtiar Nasir. Ada Habib Rizik, wahai Habib Rizik Syihab. Ibaratnya begitu. Hasbukallah, cukup Allah bagimu yang akan menjadi pembelamu. Model ini keadaannya bu, siapa yang akan bela beliau lagi? Siapa yang akan membela beliau saat ini? Memang hasbukallah. Tidak tanggung-tanggung, Allah langsung menyampaikan, aku, hanya aku, ya. Jangan kau berharap pada yang lain. Nah, dalam kondisi sekarang, setiap ulama dapat pesan dari ayat ini, hasbukallah. Kepada siapa kita mengharapkan selain Allah itu siapa yang bisa kita harapkan, bu? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah. Cukuplah engkau menitipkan rasa percaya bahwa Allah lah yang akan menjadi pembelamu satu-satunya. Terus, wa manittaba'aka minal mu'minin. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan juga orang-orang yang beriman yang menjadi pengikutmu. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa menjadi orang-orang yang bisa kita andalkan. Nah, mereka cukuplah mereka. Selain mereka jangan. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, ayat setelahnya, bu,
Setelah Allah umumkan di ayat yang ke-43, cukuplah Allah. 63 ya. Cukuplah Allah dan orang beriman. Ayat berikutnya coba lihat Bu artinya. Artinya apa? Setelah begitu keadaannya, seluruh pintu sudah tersumbat, seluruh jalan sudah ditutup, seluruh makar sudah rampung dan sempurna dikerjakan. Dan jangan percaya kepada siapa-siapa kecuali hanya pada Allah dan orang-orang beriman sebagai pengikutmu. Apalagi ayat berikutnya. Ini dia. Semoga ini dipahami baik-baik oleh para tuan-tuan guru kita. Lanjut Bu, dengarkan artinya. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Ada 20 orang yang sabar di antara kamu. Niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Hai Nabi, kan begitu kan? Hai ulama, hai pemimpin perjuangan, kobarkanlah semangat tempur kepada orang-orang beriman untuk siap-siap berperang. Hai orang yang beriman, hai Nabi, hasunglah orang yang beriman tadi untuk bersiap-siap berperang. Haridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minhum 'ashruna yaghlibu mi'atain. Kalau ketemu 10 orang saja, 20 orang saja, orang mukmin pengikutmu tapi militan, dia akan mampu mengalahkan 200. Wa iyyakum minhum mi'atun yaghlibu. Kalau ada 100 orang saja, mereka akan mampu mengalahkan 1000 orang. Minalladzina kafaru. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.